Halo, assalamualaikum. Oppo Enco Buds 2 ini rilis di pertengahan 2022, harga resminya Rp399.000. Dan gak tahu kenapa sekarang banyak seller yang jual di bawah 200.000. Mungkin jual bonusan bundling ponsel barunya Oppo kali ya. Nah, saya sendiri beli di 176.000 dan baru nemu tuh ternyata ada seller juga yang jual 165.000 doang. Kalau di harga saya beli ini, kayaknya ini earphone yang worth it banget ya. Bahkan sebelum masuk ke pembahasannya, saya sarankan order dulu di link yang ada di deskripsi. Sebelum naik lagi harganya dan sebelum jadi goib. Oke, dan berikut ini adalah daftar temuan saya. Earphone ini sudah pakai Bluetooth 5.2 dengan kodek SBC dan ESI. Kemudian punya waterproof rating IPX4 dan build plastiknya itu glossy, sebetulnya sesuai ya sama harga awal. Tapi di harga sekarang sih malah jadi kece ya, apalagi desainnya itu. Kemudian fittingnya in-ear, dikasih tips cadangan 2 pasang, tapi nggak dikasih kabel charging nih. Drivernya berukuran 10 mm dan saya tes dengan bass shaker test, aman tanpa rattle maupun burst. Virtualisasinya juga bagus, 8 arah saat surround sound test bisa hadir dengan akurat, termasuk pas main PUBG Mobile, nebak posisi musuh jadi mudah. Dan urusan delay di PUBG Mobile, pakai kodek ESI, nggak nyalain gaming mode, itu menembak sudah sinkron, loncat dan mendarat juga sama sinkronnya, lalu berlari dan berhenti, kadang ada ekor langkahnya maksimal 2 langkah, kadang nggak ada. Keren ya? Sementara delay waktu nonton video YouTube, asal udah terbuffer videonya, udah sinkron. Bagi saya, latency di earphone ini sudah sangat minim dan hitungannya acceptable banget ya. Fiturnya sendiri memang tidak berlebih, di mana tidak ada ANC, tapi isolasinya sudah ketat banget. Kemudian tidak ada awareness mode juga, jadi kalau mau sambil denger keadaan sekitar, paling ya pakai sebelah doang. Kalau game mode ada, tapi harus diatur dari aplikasi ya. Kalau pakai HP selain Oppo dan Realme, kamu bisa install aplikasi Hey Melody. Cuma kalau lihat tadi ini delaynya, kayaknya udah oke ya, nggak usah nyalain gaming mode ini. Apa karena saya ngetesnya di Realme GT Master ya? Ya, earphone ini di HP dengan ColorOS bisa munculin pop-up buat pairing. Jadinya nggak perlu install aplikasi tadi buat atur-atur sensor sentuhnya. Dan ternyata di Realme UI juga pop-up-nya muncul dan settingannya muncul. Ya tahulah ya, sama-sama ColorOS sih sebetulnya. Dan dari pengaturan ini bisa di-set buat remote camera shutter nih. Jadi bisa buat Tom Sys juga. Dan bisa juga buat atur kedua pre-tune equalizer-nya buat ngeboost bass-nya sama ngeboost clarity-nya. Tapi saya nggak pakai. Dan mikrofonnya saya nilai bagus buat harganya, di mana karakter suara robot sangat minim dan suara terasa berbobot. Serta punya ENC buat meredam noise saat merekam suara. Yuk kita cek dulu sampel suaranya sambil saya ambil nafas dulu. Ya, ini dia contoh perekaman audio dan mikrofonnya Oppo Enco Buds 2. Kayak gini suaranya, silahkan disimak. Karakternya natural atau tidak, kayak suara robot atau tidak, dan gainnya cukup tinggi atau tidak ya, sama detailnya, kayak atau enggak. Saya akan coba ganggu suaranya dengan kipas. Ini udah nyala level 1 dan sekarang level 2 dan ini level 3 yang paling kencang. Saya akan terus ngomong. Ini ngomong dengan bergangguan noise dari kipas. Saya berhenti dulu ngomong. Kedengeran nggak kipasnya? Silahkan bandingkan suara saya sekarang dengan kipas menyala dan sekarang kipasnya sudah mulai berhenti. Apakah ada perbedaan ton suara jadi lebih cempreng atau tidak dan noise kipasnya kedengeran atau tidak? Kita nilai ENC-nya, teman-teman boleh komen sekarang. Untuk karakter suaranya sendiri, kali ini Oppo udah bener ngasih earphone yang cukup warm meski agak balance ya secara umum. Bass yang bumi dan hangat terasa cukup deep meski tidak terlalu bulat. Kurang punchy gitu ya. Tapi saya suka karena bassnya masih proper dan nggak over. Layering bassnya cukup terasa masih rapi jadi nggak mantul kesana kesini. Vokal atau mid meski tidak benar-benar clear, tapi masih terjaga pitch-nya dengan baik. Ton suara sedikit lebih berat, tapi masih tergolong natural dengan gaung hadir tidak berlebihan. Treble punya sparkling yang cukup menonjol meski ada bass menyelinap ke sektor ini. Sektor high ini meski juga masih enjoyable, tapi terdengar agak tumpul ya. Kesimpulan sih cukup ngebass, tapi masih proper, cenderung warm, tapi masih maintain balance,
Bass head kayaknya bakal ngerasa kurang, tapi yang jelas suaranya jauh dari kata anyap. Lively dan cukup powerful kok, serius. Meski memang detail dan clarity ya sebatas cukup, sepadanlah dengan harganya. Sedikit catatan, Oppo ini saya lihat nggak pernah ngasih pelindung atau pembatas pada pin magnetik di earphone-nya. Itu tuh yang buat ngecas di dalam case-nya itu. Masalahnya, saya pernah beli earphone Oppo yang sudah berumur, baru ya kondisinya, belum pernah buka segel, dan ternyata bermasalah di baterai, nggak mau ngecas lagi ke salah satu earphone-nya. Teman saya juga ngalamin yang sama, jadi ya masukkan aja kalau disimpan lama di gudang, ada baiknya dalam packaging itu earphone-nya berada di luar case-nya, atau ya tadi itu ya, dilapisi plastik pas pogo pin-nya itu kayak brand lain. Sama itu tadi sih sedikit catatan, lucu aja ya nggak dikasih kabel Type-C di dalam box-nya, walau saya memang mendukung biar nggak banyak sampah elektronik. Tapi kasihan buat mereka yang nggak punya kabel Type-C kayak gini. So, kesimpulannya udah, nggak usah dijelasin lagi, dibeli aja sebelum naik kembali harganya, oke? Linknya ada tuh di deskripsi, videonya saya tutup di sini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.